Halo, selamat pagi semua. Selamat tersesat di channel saya. Pagi ini saya akan menyesatkan Anda lebih jauh ke dunia presentasi dengan PowerPoint. Mungkin Anda penasaran ya, kenapa kok disebut PowerPoint? Apa gunanya sih presentasi PowerPoint? Nah, saya akan mengupas satu kajian, satu saran dari saya tentang bagaimana kita menyajikan ide kita melalui presentasi PowerPoint secara efektif. Mari kita simak penjelasan saya. Baik, saudara-saudara sekalian, ini adalah topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu presentasi efektif dengan PowerPoint. Kita lihat dulu bagaimana atau apa tujuan PowerPoint. Kenapa sih dinamakan PowerPoint? Ya, tujuannya adalah membuat presentasi menjadi lebih jelas dan membuat presentasi itu menjadi lebih menarik. Itulah kenapa dinamakan PowerPoint. Ya, bukan weak point atau powerless point, tapi PowerPoint. Supaya presentasi Anda menjadi lebih jelas, supaya presentasi Anda menjadi lebih meyakinkan dan lebih menarik. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, misalnya kita sedang ingin membagikan satu informasi yang panjang lebar. Nah, kecenderungan dari banyak orang adalah menyalin kalimat-kalimat yang sangat panjang itu dari buku teks atau dari teks yang sedang dia baca langsung ke slide PowerPoint. Ini tentunya kurang efisien dan juga kelihatan tidak menarik. Kelihatan bahwa Anda malas mempersiapkan penyajian melalui PowerPoint. Maunya tinggal copy paste saja dari teks langsung ke layar. Ya, dan kemudian Anda memaksa audiens Anda untuk mendengarkan sambil membaca itu. Seolah-olah mereka eh, tidak bisa membaca sendiri kalau tidak Anda bacakan. Ya, nah itu eh, hal yang kurang disarankan. Nah, bagaimana caranya? Sajikan hanya beberapa inti dari informasi tersebut di layar. Jadi kalau Anda punya informasi yang panjang lebar, pilihlah beberapa kata kunci, beberapa inti dari informasi yang panjang lebar tersebut, kemudian sajikan ke layar. Begitu caranya. Ya. Kemudian Anda juga bisa membuatnya menjadi lebih menarik dengan visualisasi. Visualisasi itu berupa gambar atau diagram yang mencerminkan inti laporan. Ini membuatnya menjadi lebih menarik, menjadi lebih hidup, menjadi lebih berkesan buat audiens dan membuat mereka menjadi lebih mudah mengingat apa yang sedang Anda jelaskan. Ya. Kemudian karena Anda sedang menyajikan secara lisan, maka Anda harus bicara dengan mengacu ke inti informasi atau visualisasi atau gambar di layar tadi. Jadi jangan sampai Anda menampilkan satu gambar, tapi kemudian berbicara tentang hal lain. Ini akan membuat audiens menjadi terbelah perhatiannya. Di satu pihak mereka sedang memandang satu gambar, tapi di lain pihak mereka sedang mendengarkan Anda ngomong tentang satu hal yang lain yang mungkin tidak berhubungan dengan gambar itu. Nah, ini juga harus dihindari. Oke. Nah, ini adalah contoh yang salah. Sering saya lihat beberapa presenter yang bahkan di tingkat akademis yang sudah tinggi pun uh, cenderung menyajikan kesalahan ini, yaitu mereka menyalin begitu saja, mengkopas istilah sekarang ya, satu informasi panjang lebar dari teks langsung disalin ke PowerPoint. Ini salah. Misalnya Anda sedang menerangkan tentang hal ini, ya, kemudian Anda langsung saja, karena ini ada di teks Anda, langsung Anda salin itu, langsung copy paste langsung ke slide PowerPoint, kemudian ketika presentasi Anda membacakannya ulang. Nah, ini jelas tidak efisien, tidak menarik, tidak profesional. Ya. Jadi pesan saya di sini jangan menyalin semua isi ke layar PowerPoint. Pilihlah hanya kata-kata kunci saja atau beberapa kata kunci, beberapa frasa kunci, kemudian jelaskan secara lisan kata-kata itu kepada audiens. Ya, dengan demikian presentasi Anda terasa lebih memikat, lebih menarik, dan tidak membuat atau memaksa audiens untuk terpecah perhatiannya. Mereka bisa fokus ke uraian lisan Anda. Dan yang di layar hanya
mengingatkan akan kata-kata kunci yang memang penting di dalam informasi tersebut. Ingat itu, oke? Ya. Nah, ini contohnya, kalau saya sedang menerangkan tentang dual coding, maka tentunya informasi tentang dual coding itu bisa panjang lebar di teks saya atau di buku teks saya. Tapi ketika menyajikannya ke layar PowerPoint, maka saya bisa menggunakan skema seperti ini. Ya. Cukup hanya kalimat kuncinya saja. Manusia memproses informasi lewat dua saluran. Kemudian ada 4 kotak, masing-masing kotak saya isi dengan kata kuncinya verbal, visual. Yang verbal adalah ujaran lisan, yang visual adalah teks, gambar, foto, dan bagan. Dan kemudian begitu informasi atau begitu layar ini tersaji, saya tinggal menyajikan atau menerangkan secara lisan apa yang saya maksud dengan skema ini. Oke, ini melalui skema, melalui bagan. Anda juga bisa menggunakan gambar. Kalau Anda lebih suka gambar, Anda juga bisa menggunakan gambar untuk menyajikan informasi yang sama. Nah, informasi ini sama dengan yang tadi, cuma ini dalam bentuk gambar. Ya. Ada gambar manusia, dual coding, kemudian ada visual dan auditory. Saya tinggal menjelaskan konsep-konsep itu dan bagaimana keterkaitannya kepada audiens melalui penjelasan lisan. Oke, nah, atau kalau Anda sedang ingin menyajikan data tentang statistik, tentang angka-angka yang banyak, maka Anda bisa menggunakan atau menyajikan bagan berupa diagram batang, diagram garis, pie chart, dan sebagainya. Ya, di sini yang saya sajikan adalah diagram batang seperti ini. Ada tahun 2018 sampai 2020, kemudian ada daerah, mulai dari lokal, regional, nasional, sampai internasional. Ya. Jadi Anda juga bisa menyajikannya melalui bagan statistik, pie chart, diagram batang, dan sebagainya. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan atau menegaskan tentang hanya menampilkan kata-kata inti. Ini ada hubungannya dengan ketika kita menjelaskan suatu definisi. Sekali lagi, yang seperti ini, yaitu menyalin isi teks itu langsung ke layar, itu adalah praktek yang salah. Ya, jadi jangan terbiasa menyajikan sesuatu dari teks langsung disalin ke layar. Itu salah. Yang benar adalah hanya sajikan ungkapan-ungkapan atau frasa-frasa kuncinya saja. Misalnya, teori modularitas di sini, yang sepanjang ini bisa diringkas menjadi modul pemecahan masalah dan modul penggunaan bahasa. Apa itu artinya? Artinya Anda jelaskan kepada audiens apa itu teori modularitas dengan panjang lebar kalau perlu, tapi yang jelas ketika Anda menyajikannya di layar itu hanya tampil kata-kata kuncinya saja atau ungkapan-ungkapan kuncinya saja. Ya. Sekali lagi saya tidak menyarankan atau melarang bahwa semua penyajian PowerPoint itu harus bebas dari uraian yang panjang. Ya. Kalau uraian itu dirasa penting, dirasa vital, maka itu memang harus disajikan di sana. Yang tidak saya sarankan adalah menyajikan semua isi teks ke layar. Ya. Itu membuatnya menjadi tidak efisien, ya. Membuatnya menjadi kurang profesional. Ya, dan perhatian audiens Anda menjadi terpecah nantinya. Ya, oke. Jadi sekali lagi kita masih bisa menyajikan tulisan di layar, namun hanya memuat ungkapan-ungkapan inti saja. Selebihnya kita jelaskan secara lisan kepada audiens. Dengan demikian presentasi kita menjadi presentasi yang powerful. Oke. Nah, ini saya sajikan satu lagi penyajian tentang definisi, definisi wacana. Sekali lagi kalau disajikan seperti ini, langsung disalin dari teks, maka itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Yang benar bagaimana? Ya, sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, ambillah ungkapan-ungkapan intinya saja, ya, seperti misalnya ini, dengan bahasa dengan tujuan
koherensi dan kesatuan gagasan. Ini adalah inti dari definisi wacana dikemukakan oleh Levon tahun 1997. Yang sisanya Anda jelaskan secara lisan. Inilah yang benar. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya jumlah slides yang pas itu seperti apa ya? Nah, menurut pengalaman saya, selaku dosen dan sering memperhatikan presentasi mahasiswa maupun orang-orang dari pihak lain, 12-20 slides itu adalah jumlah yang pas. Kalau kita bicara setiap slide, kita bicara masing-masing 3 menit, 3 menit untuk setiap slide, maka kita akan memakan waktu 30 menit sampai 1 jam presentasi. Dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk menyajikan informasi kepada audiens Anda. Kalau Anda memaksa mereka terus-menerus mendengarkan 1 jam lebih, maka mereka akan merasa jenuh, merasa capek, merasa lelah, harus mendengarkan ceramah satu arah dari Anda. Jadi harus dibatasi, tidak semua slides juga ditampilkan, batasilah hanya antara 12-20 slides, dengan masing-masing slides diberi waktu selama sekitar 3 menit. Kalau Anda memaksakan jumlah slides yang terlalu banyak, maka bisa-bisa Anda diminta oleh moderator untuk mempersingkat uraian Anda, karena dirasa sudah terlalu panjang. Audiens sudah jenuh, sudah lelah mendengarkan Anda terus-menerus berbicara. Ya, jadi jumlah slides itu jangan terlalu banyak. Yang saya sarankan adalah antara 12-20 slides. Oke. Nah, sekali lagi saya tegaskan kenapa PowerPoint? Ya, you have to make a powerful point. Itulah kenapa sebabnya dinamakan PowerPoint. Thank you, good luck. See you again. Stay safe and stay healthy.